Shalom, puji nama Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan dimanapun Saudara berada, sahabat Facebook, dan juga sahabat YouTube, terlebih para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Tata Ras Indonesia. Saya Pendeta Adul Bastian Putar-Putar, kembali mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk meneruskan pembelajaran kita tentang doktrin Tritunggal, di mana yang sebelumnya saya sudah menjelaskan di dua sesi yang pertama di pengantar, apa itu Tritunggal, mengapa kita penting belajar Tritunggal, dan ada kesulitan-kesulitan untuk kita memahami Allah Tritunggal, dan tidak mungkin kita dapat memahami Allah itu dengan sempurna karena Allah kita itu Allah yang tidak terbatas, sedangkan kita terbatas, maka tidak mungkin kita bisa mengerti dengan sempurna siapakah Tuhan itu sesungguhnya. Tapi kita bersyukur Tuhan mengaruniakan iman kepada kita, pengertian kepada kita, sehingga kita bisa mengenalnya, mempercayai kepadanya, dan hidup di dalamnya. Dan hidup kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Karena tujuan kita utama belajar Allah Tritunggal yang telah menyatakan diri di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu dalam hakikat, satu dalam keilahian, satu kesatuan, tidak pernah bertentangan satu sama lainnya, tapi tiga dalam pribadi. Tiga dalam pribadi tidak dilihat, dihitung, dimengerti secara matematika, ya, tetapi karena Allah itu kita tahu adalah roh. Jadi tiga pribadi itu sudah dijelaskan dan dibuktikan dalam Alkitab, dan akan kita teruskan lagi, kita buktikan lagi dasar-dasar Alkitab atau pembuktian Alkitab tentang Tritunggal. Mari kita bersama-sama kita melanjutkan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari apa itu Tritunggal, sekalipun istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, ini adalah suatu kebenaran, pembuktian. Jadi kita tidak fokus kepada istilahnya, tapi isi dari istilah itu atau esensinya. Ya, ini yang penting. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi istilah Tritunggal itu udah final. Jadi kita tetap menggunakan istilah Tritunggal, lalu kita memahami isinya. Sekali lagi, kita harus memahaminya berdasarkan Alkitab. Jadi membangun kebenaran ini atas dasar Alkitab. Mari kita lanjutkan. Kita bersama-sama akan memahami dari Alkitab, khususnya di dalam kesempatan ini bukti-bukti keesaan, bukti-bukti ketunggalan Allah kita. Ya, sekali lagi keesaan dari Allah kita. Dengan pembuktian ini maka tentu kita akan menolak tuduhan penyesatan yang mengatakan bahwa agama Kristen atau orang Kristen itu menyembah Allah. Mari kita lihat bersama-sama. Allah kita Esa, Allah kita satu. Ya, yang menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan bukti yang pertama. Kita lihat di kitab Markus 12 ayat 32. Markus 12 ayat 32. Dikatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar kata-katamu itu, bahwa dia Esa. Kata dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dari ungkapan atau pernyataan ini sangat jelas dikatakan dia Esa. Tuhan itu Esa. Tidak ada yang lain. Artinya tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain
selain daripada Allah sendiri yang adalah Esa. Dia Esa. Ya, ini ketunggalan. Jadi tidak ada yang lain. Jadi tidak ada yang dapat disamakan, dibandingkan dengan Tuhan di dunia ini. Ya, sekali lagi tidak ada yang bisa disamakan dan dibandingkan dengan yang lain yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Oke, hanya Dia Tuhan. Dia Esa. Dia tunggal dalam hakikat, dalam keilahian. Oke, nah kita lanjutkan. Ada bukti yang lain di Yohanes 17 ayat ketiga. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau menuju kepada Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan kata satu-satunya Allah artinya tidak ada Allah yang lain seperti Dia, bahkan menyerupainya, dan tidak ada suatu dibandingkan. Satu-satunya artinya Esa, tunggal. Itulah salah satu bukti ketunggalannya. Kemudian bagaimana juga Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Mari kita perhatikan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Allah yang Esa. Dia Esa, tunggal. Hanya Dia Tuhan. Nah, jadi sangat jelas pembuktian Alkitab bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus hanya menyembah satu Allah. Ya, satu Allah di dalam keilahiannya. Yaitu Dia Esa. Oke. Masih banyak ayat Alkitab yang lain. Mari kita perhatikan 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Apa dikatakan di sana kalau kita perhatikan bersama-sama. Ya. Nah, 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus adalah pribadi kedua dari Allah itu, bukan Dia menambah ada Allah. Sehingga seolah-olah Allah dua. Tidak. Di dalam pribadi Bapa, di dalam pribadi Anak, di dalam pribadi Roh Kudus, dalam hal keilahian Dia Esa. Satu kesatuan. Ya. Jadi Allah itu Esa. Gitu. Jadi bukan keilahian Bapa sendiri, keilahian Yesus sendiri, keilahian Roh Kudus sendiri. Itu salah, keliru. Keilahiannya sama, sehakikat, setara. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya setara. Setara dalam hal apa. Jadi kita buktikan dulu keesaannya. Kemudian juga di Yakobus 2:19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Menjadi perhatian kita adalah bahwa hanya ada satu-satunya Allah atau satu Allah saja. Satu Allah saja. Jadi tidak ada Allah-Allah yang lain. Hanya satu Allah saja. Ya, luar biasa. Semakin jelas pembuktian Alkitab. Jadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para mahasiswa yang kami kasihi, mari kita perhatikan ya penggunaan kata bentuk tunggal untuk Allah. Pertama itu dalam hubungannya dengan Allah. Ya, kata-kata bentuk tunggal untuk Allah atau dalam hubungannya dengan Allah. Contoh, mari kita lihat contoh. Kalau Allah berbicara tentang dirinya sendiri, maka pada umumnya ia menggunakan kata aku, ego, aku. Kalau berkata-kata tentang dirinya sendiri ya, yaitu pada umumnya menggunakan
ia, menggunakan ia, atau menggunakan kata aku. Ya, kata aku. Kalau manusia saya, ya, bisa juga dengan aku. Nah, kalau orang lain berbicara tentang Allah, maka pada umumnya digunakan kata dia, ya, kata dia. Nah, ini dalam hubungan, ya, atau dalam bahasa Inggris he, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian penggunaan kata ganti orang bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal. Contoh, kalau orang berbicara kepada Allah, maka pada umumnya digunakan kata engkau atau bahasa Inggrisnya you, ya kan? Nah, kemudian kalau dalam bahasa Yunani maupun Ibrani, ya, terlihat bahwa yang digunakan kata adalah you dalam bentuk tunggal. You dalam bentuk tunggal. Jadi hanya satu, ya. Oke. Kemudian penggunaan kata kerja bentuk tunggal. Kata kerja bentuk tunggal. Nah, contohnya dalam bahasa Ibrani misalnya kata menciptakan atau terkenal dengan kata bara. Kejadian 1 ayat 1. Kata bara. Itu kata kerja bentuk tunggal. Artinya kata menciptakan atau kata bara itu hanya dapat dipergunakan untuk Allah. Sebab tidak ada ciptaan atau makhluk yang lain yang dapat menciptakan seperti Tuhan menciptakan bara. Jadi hanya bentuk tunggal itu hanya dilakukan untuk Allah. Ya. Kemudian kata sifat bentuk tunggal. Kata sifat bentuk tunggal contohnya. Dalam bahasa Ibrani misalnya kata-kata baik dan benar. Nah, baik dan benar. Misalnya kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 8. Ini adalah kata sifat bentuk tunggal. Kita perhatikan, ya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ini kata sifat itu baik dan benar. Tidak ada yang baik, yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang benar, yang sempurna di dunia ini. Selain daripada itu adalah yang dimiliki oleh sifat oleh Allah itu sendiri. Dia baik dan benar. Siapa di antara manusia yang mengatakan dia baik dengan sempurna, benar dengan sempurna? Tidak ada. Ciptaan lain pun. Penciptalah, Allah lah yang baik dan benar. Ya. Oke. Nah, makanya apa yang baik, yang benar bagi manusia, belum tentu itu yang baik dalam standarnya Tuhan. Ya. Tapi apa yang baik dan benar dalam standarnya Tuhan, itu udah pasti yang terbaik dan terbaik bagi manusia. Ya, bagi manusia. Oke, ini harus kita pahami dengan baik. Ya, itu kata sifat bentuk tunggal. Oke, mari kita lanjutkan. Masih di dalam bukti-bukti ketunggalan Allah. Jadi Allah mempunyai sifat yang disebut dengan self-existent, ya, eksisten, ya, yaitu self-existent. Dan sifat ini tidak dimungkinkan, sekali lagi, sifat ini tidak dimungkinkan adanya lebih dari satu makhluk seperti dia. Artinya, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin dimiliki oleh di luar Allah, di luar Tuhan, apalagi ciptaan. Ya. Ini sifat yang hanya dimiliki oleh pribadi dari Allah itu sendiri. Jadi tidak ada makhluk seperti itu. Oke, mari kita perhatikan. Nah, sifat eksistensinya, ya, atau keberadaannya, bahwa Tuhan itu ada dengan sendirinya, ada dari dirinya sendiri atau dari diri Allah. Jadi keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan itu tidak dipengaruhi disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya. Seperti kita manusia, saya lahir
Ya, disebabkan oleh ada bapak dan ibu saya. Ya kan? Nah, saya ada disebabkan oleh sesuatu yang saya makan dan minum. Saya lahir dan suatu saat saya akan berakhir, tinggalkan dunia ini. Secara fisik saya akan tinggalkan dunia ini, mengalami kematian, kan? Jadi saya itu bergantung kepada apa yang ada di luar diri saya sendiri. Ya kan? Ya, manusia tidak bisa bergantung hanya kepada diri sendiri. Tidak bisa. Dia tidak bisa hidup hanya hidup dengan dirinya sendiri. Kita ini makhluk sosial yang diciptakan, selalu berhubungan dengan lain. Lahir aja ditolong orang lain. Hidup aja ditolong orang lain. Matinya pun nanti juga ditolong orang lain, sekalipun tidak tahu kita ditolong. Jadi manusia itu ketergantungan kepada orang-orang di luar dirinya. Tapi Tuhan beda, sangat beda sekali. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan dalam keberadaan itu berasal dari mana? Dari dirinya sendiri. Dia ada dengan sendirinya, bukan dicipta. Oke. Jadi kitab suci menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Kejadian 1 sampai 31 bisa dibaca. Kemudian Yohanes 1 ayat 3 dan juga ayat 10. Ya. Tetapi kitab suci tidak pernah menceritakan tentang terjadinya Allah, tidak pernah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak pernah diciptakan, dijadikan oleh siapapun, apapun juga. Termasuk tuduhan Yesus itu dicipta, tidak ada dasarnya. Hanya mengutip mencopot satu ayat, Kolose 1 ayat 15, ya, yang sulung dari segala ciptaan. Ini karena pemahaman yang sangat dangkal sekali. Tidak melihat konteksnya, tidak melihat bahasa aslinya. Oke, baik. Kita teruskan ya. Masih dalam self-existent atau keberadaan Tuhan. Nah, mempunyai dua perwujudan. Ya, sifat self-existent mempunyai dua perwujudan. Yang pertama, Allah adalah makhluk yang independen, ya, independen. Ya, independen itu artinya apa? Bebas, tidak tergantung kepada siapapun di luar dirinya. Jadi secara mutlak dirinya, keberadaannya, hidupnya itu adalah independen, ya, independen. Jadi sekali lagi tidak tergantung kepada yang lain. Oke. Nah, coba kita lihat Yohanes 5:26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Sekali lagi, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam diri sendiri. Perhatikan, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dalam diri sendiri berarti Bapa itu tidak bergantung kepada yang lain. Tidak bergantung kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang manusia yang diciptakan atau makhluk yang lain di luar dirinya. Tidak. Kemudian anak mempunyai hidup dalam diri sendiri. Demikian juga anak. Pribadi yang kedua, Yesus Kristus. Dia hidup bukan bergantung kepada murid-muridnya, bukan kepada rasul-rasul, bukan kepada yang lain. Tapi hidup dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi hanya Tuhan yang seperti itu. Jadi pikirannya, rencananya, kehendaknya, dan setiap tindakannya itu bebas untuk dilakukan oleh Tuhan. Ya, bebas. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Tidak tergantung kepada oknum di luar dirinya. Oke? Jadi dia bebas, punya kehendak bebas. Dan tidak bisa diatur oleh manusia. Ya. Kalau sudah Tuhan katakan ya, ya. Kalau Tuhan sudah katakan, sudah perintahkan, berarti sesuatu yang kehendak bebasnya. Oke. Kalau Tuhan hukum, kita nggak bisa protes. Ya, kita itu adalah kehendak bebas. Jadi Tuhan itu punya
hak prerogatif, ya, hak prerogatif yang bersumber dari diri sendiri tanpa dipengaruhi sesuatu dari luar dirinya. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi. Allah adalah makhluk yang bebas dan tidak tergantung secara mutlak dirinya, keberadaannya, hidupnya. Ya, kita perhatikan lagi, ini suatu bukti dalam Roma 11 ayat 33 ayat 34. Ya, buktinya gini, katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sesungguhnya tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Perhatikan baik. Keputusan-keputusan Tuhan itu kita tidak bisa selidiki. Kita tidak bisa selami. Bahkan dikatakan siapa yang bisa yang mengetahui pikiran Tuhan? Satu pun kita tidak tahu, nggak bisa. Jadi kita kenal Tuhan pun bukan karena kita tahu Tuhan pun bukan karena hasil pikiran kita. Tapi itu semua inisiatif dari Allah menyatakan dirinya kepada manusia sehingga manusia bisa mengenalnya. Jadi bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Semenjak manusia jatuh dalam perbuatan dosa, hubungan persekutuan manusia sudah rusak. Jadi Tuhan memulihkan, memperbaiki hubungan dan persekutuan itu dengan cara apa? Bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Allah itu sendiri, yaitu datang menyatakan diri, ya, kepada manusia, memperkenalkan diri kepada manusia. Tadinya tersembunyi, apokalipto. Manusia tidak bisa mampu mengerti, mengenal Tuhan, karena bagi manusia Tuhan itu tersembunyi. Tapi Tuhan sudah keluar dari persembunyian ini, dalam tanda kutip, ya. Dia sudah keluar dari persembunyian itu, dari kerahasiaan itu, lebih tepat seperti itu. Tadinya rahasia bagi manusia, tapi dia sudah menyatakan dirinya. Maka kita dapat mengenalnya. Jadi bukan karena kita pikiran kita, ya, tapi Tuhan memakai pikiran kita, bukan kita menggunakan pikiran untuk mengenal Allah saja, tetapi terutama adalah Tuhan menyatakan diri. Ya, maka kita mengerti siapa dia, tahu siapa dia, maka kita pun percaya kepadanya. Jadi tidak satu pun yang bisa, ya, memikirkan, mengetahui apa yang dalam pikiran Tuhan. Siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Siapa menjadi penasihat? Hebat banget kalau kita menjadi penasihat. Kalau ada ajaran lain, agama lain yang membela Tuhan, oh luar biasa itu ya. Tuhan kok dibela, justru kita ini dibela oleh Tuhan. Kalau kita membela Tuhan, berarti kita itu di atasnya Tuhan. Ya. Oke, bagi Kristenan, justru Tuhan yang bela kita, ada di pihak kita. Ya. Roma 8 ayat 30 nanti itu bisa dibaca ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Allah adalah makhluk yang bebas, punya hak prerogatif. Ya. Mari kita perhatikan Roma 9 ayat 15 ayat 18. Kita baca ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Langsung saja kita baca 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, perhatikan di sini. Kehendak bebas dari Tuhan itu ya. Ia berfirman kepada Musa, dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, bebas mau kepada siapa saja dia menaruh belas kasihan. Kita nggak boleh protes, mungkin itu kan orang jahat, itu kan orang berdosa. Masa dikasihi, masa bergaul dengannya seperti Yesus bergaul dengan siapa? Ya, Nikodemus bergaul dengan siapa? Dengan siapa itu namanya
yang pemungut cukai gitu kan, yang Sakeus ya, yang Sakeus yang dituduh orang adalah orang berdosa, tapi Yesus bergaul bebas. Jadi Tuhan mau melakukan ini semua dengan bebas. Bahkan dikatakan akan bermurah hati kepada siapa dia akan bermurah hati. Ini lagi, kalau dia bermurah hati kepada siapapun itu, kita nggak bisa protes. Itu adalah kehendak bebas dari Tuhan. Lalu dikatakan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki. Karena ini, jadi semuanya adalah kehendak bebas Tuhan. Dan ini hanya ada pada Tuhan. Ya, yang tunggal itu. Kita tidak punya kehendak bebas seperti Tuhan. Kehendak bebas kita apa? Ada di rel ya Tuhan. Ada rel seperti rel kereta api, bebas di mana? Bebasnya itu berjalan lurus ikutin rel itu. Ada rel yang Tuhan tetapkan bagi kita ikuti aja. Sesuai dengan perintah-perintah dalam firman-Nya. Kita melenceng ke kiri dan ke kanan, oh kita bisa ya tersesat, bahkan bisa menuju kepada kebinasaan. Oke, mari kita perhatikan lagi. Daniel 4:35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya. Perhatikan kalimat, ia berbuat menurut kehendaknya. Allah berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Nah, ya kan? Jadi itu jelas lagi ya. Oke, kemudian dalam Efesus 1:5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita ini menjadi anak-anaknya, dipilih menjadi anak-anaknya, diangkat menjadi anak-anaknya, diterima menjadi anak-anaknya, bukan karena kita. Tapi karena kehendak Tuhan, kerelaan Tuhan. Nah, maka kita bersyukur. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kehendak Tuhan. Oke. Kemudian Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia di sorga dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Oke. Apa yang dikehendakinya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan atas dasar kehendaknya. Jadi jangan sekali-kali kita protes. Kok iya dia lebih kaya ya, padahal dia nggak percaya kepada Tuhan. Oh, saya ini sudah seorang mahasiswa, berusaha benar. Ya, saya ini anak muda, udah berusaha benar. Kok begini susah ya? Apa Tuhan kehendaki saya seperti ini ya? Kok dia yang tidak serius dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok dia lebih diberkati? Jangan protes Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita koreksi. Mengapa itu terjadi bukan persoalan pada Tuhan, tapi ada pada kita. Kalau Tuhan itu selalu menjawab doa. Ya, selalu lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita daripada diri kita sendiri dan orang lain. Ya, oke, dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendak dalam kehidupan kita. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, masih keberadaan Tuhan. Wujud yang kedua itu adalah, perwujudan kedua itu adalah segala sesuatu ada hanya melalui Dia. Segala sesuatu hanya ada melalui Dia. Dan segala sesuatu tergantung kepada Dia. Wah, ini menarik sekali, luar biasa ya. Jadi segala sesuatu hanya melalui Tuhan. Dan segala sesuatu tergantung kepada Tuhan. Nah, biasa. Mari kita lihat Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, yang langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Hanya Engkau adalah Tuhan, ya kan ya, yang menciptakan langit dan ada
langit, segala bala tentara atau malaikat, bumi, dan semua yang ada atasnya bumi. Siapa penyebabnya? Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini, cakrawala, langit, bumi, laut, gunung-gunung, apapun itu yang kita lihat, ingat, itu penyebabnya siapa? Penciptanya siapa? Itu adalah Tuhan. Manusia adalah Tuhan yang menciptakan. Nah ini. Dan semua ciptaan, termasuk manusia, tergantung kepada Tuhan. Tergantung kepada Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tanpa Tuhan, maka manusia itu sia-sia. Tapi dia tidak sadar sebenarnya nyawanya itu dari Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu. Ya, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, kita perhatikan dalam Mazmur 104, 27 sampai 30. Pembuktian bahwa segala sesuatu melalui Dia dan segala sesuatu bergantung kepada Dia. Pada Tuhan. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Semuanya bergantung kepada Tuhan. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Jadi, Mazmur 104, ayat 27, 30 ini menjelaskan kepada kita. Ya, semuanya melalui Dia. Dan semuanya bergantung kepadanya. Jadi semuanya di luar dirinya, di luar diri Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Nah, ini. Oke, jadi jangan coba-coba saudara hidup dengan bergantung kepada dirimu sendiri, maka engkau terkutuk dan engkau akan mengalami kegagalan, kehancuran. Ya. Oke, lanjut kita perhatikan. Yohanes 1:3. Nah, Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu apapun. Tidak ada. Jadi Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, kecuali yang jahat. Ya, jahat itu iblis, setan. Ya. Sebab di dalam Dia, ini Kisah Rasul 17:28a. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita ada. Itu semua di dalam Tuhan. Karena Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Gitu. Perhatikan tuh. Menopang segala sesuatu. Jadi menopang segala sesuatu, segala yang ada, kan? Maaf saya ulang, wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan kuasanya. Kan? Kemudian 1 Timotius 6:13a. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Jadi, sekali lagi Alkitab mengatakan, yang memberikan kehidupan itu kepada segala sesuatu, manusia, binatang-binatang, makhluk-makhluk yang lain, itu adalah dari Tuhan. Disebabkan oleh Tuhan. Oke? Nah, ini sangat jelas sekali. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari semua yang disampaikan tadi, ya, keberadaannya atau eksistensinya, ketritunggalannya sudah sangat jelas dibuktikan oleh Alkitab. Bukan kita yang membuktikan, tapi Alkitab membuktikan bahwa Allah kita itu Esa. Itu Esa di dalam hakikat, di dalam keilahian. Oke. Jadi semua itu bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin ada yang lebih
dari satu makhluk yang seperti itu, yang seperti Tuhan. Karena tidak mungkin bisa ada dua makhluk yang sama. Tidak tergantung apapun, siapapun. Jadi Tuhan itu tidak tergantung apapun kepada siapapun. Dan yang membuat segala sesuatu tergantung dirinya. Jadi tidak ada. Berarti satu-satunya hanya Allah. Mengapa? Karena Dia adalah Allah. Ya. Dia adalah Tuhan dalam keesaan. Jadi kita tetap mempercayai bahwa Allah itu satu. Allah itu esa. Lagi saya ulangi karena ini loh kesimpulan dari semua pengajaran di season yang ketiga ini adalah ya. Jadi orang Kristen, orang percaya kepada Kristus tetap mempercayai bahwa Allah, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang esa, yang telah menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal, tri dan tunggal. Hanya tunggal keesaannya, keilahiannya, ketuhanannya. Ya, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, setara. Ya, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, kekuasaannya, kehormatannya, kemuliaannya. Semuanya setara. Dia Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Dalam tiga pribadi itu ada sifat itu. Dan tidak pernah bergantung kepada di luar dirinya. Dipengaruhi oleh dirinya. Itu bukti-bukti menunjukkan tidak ada Allah seperti Dia, seperti Tuhan. Allah kita, Tuhan kita itu Esa. Puji nama Tuhan, kiranya pengajaran ini jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di sesi berikutnya, itu di sesi yang keempat. Tetap ikuti supaya kita bisa memahami Allah Tritunggal, Dokter Tritunggal, sesuai dengan pembuktian Alkitab, dan kita pun diberkati terlebih, kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Dan kita beritakan kepada orang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.